Timnas U23 Indonesia menang telak atas Brunei Darussalam. Jakarta, tanggal 15 Juli tahun 2025, Tim Nasional Indonesia U23 menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Asia U23. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu berakhir dengan skor mencolok, Indonesia menang 8-0 atas tim tamu. Sejak awal pertandingan, anak asuh pelatih Shin Tae-yong tampil agresif dan langsung menekan pertahanan Brunei. Hanya butuh 5 menit bagi Indonesia untuk membuka keunggulan lewat gol yang dicetak oleh striker muda andalan, Rafael Struijk, setelah menerima umpan terobosan dari Marcelino Ferdinand. Tak butuh waktu lama, Timnas U23 menambah keunggulan melalui sundulan Pratama Arhan pada menit ke-12. Dominasi Indonesia terus berlanjut, dengan Marcelino Ferdinand sendiri turut mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti pada menit ke-25. Babak pertama ditutup dengan skor 4-0 setelah Witan Sulaiman mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Brunei. Memasuki babak kedua, Indonesia tak mengendurkan serangan. 2 gol tambahan datang dari Hoki Caraka, yang mencetak brace dalam kurun waktu 7 menit. Permainan cepat dan koordinasi apik antar lini membuat Brunei kesulitan mengembangkan permainan. Gol penutup tercipta di menit ke-85 lewat tendangan penalti yang dieksekusi dengan tenang oleh Ivar Jenner, setelah pelanggaran dilakukan terhadap Witan di kotak terlarang. Dengan hasil ini, Timnas U23 Indonesia memuncaki klasemen sementara grup dan semakin dekat dengan tiket ke putaran final Piala Asia U23. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan kepuasannya atas performa anak-anak asuhnya. "Kami bermain disiplin dan penuh semangat. Ini hasil kerja keras semua pemain dan staf. Tapi kami belum selesai, masih ada pertandingan penting ke depan," ujar pelatih asal Korea Selatan itu usai laga. Kemenangan ini tidak hanya menjadi modal penting dalam kualifikasi, tapi juga suntikan moral bagi para pemain muda yang bersiap menghadapi tantangan lebih besar di level Asia. Timnas U23 Indonesia menang telak atas Brunei Darussalam. Jakarta, tanggal 15 Juli tahun 2025, Tim Nasional Indonesia U23 menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Asia U23. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu berakhir dengan skor mencolok, Indonesia menang 8-0 atas tim tamu. Sejak awal pertandingan, anak asuh pelatih Shin Tae-yong tampil agresif dan langsung menekan pertahanan Brunei. Hanya butuh 5 menit bagi Indonesia untuk membuka keunggulan lewat gol yang dicetak oleh striker muda andalan, Rafael Struijk, setelah menerima umpan terobosan dari Marcelino Ferdinand. Tak butuh waktu lama, Timnas U23 menambah keunggulan melalui sundulan Pratama Arhan pada menit ke-12. Dominasi Indonesia terus berlanjut, dengan Marcelino Ferdinand sendiri turut mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti pada menit ke-25. Babak pertama ditutup dengan skor 4-0 setelah Witan Sulaiman mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Brunei. Memasuki babak kedua, Indonesia tak mengendurkan serangan. 2 gol tambahan datang dari Hoki Caraka, yang mencetak brace dalam kurun waktu 7 menit. Permainan cepat dan koordinasi apik antar lini membuat Brunei kesulitan mengembangkan permainan. Gol penutup tercipta di menit ke-85 lewat tendangan penalti yang dieksekusi dengan tenang oleh Ivar Jenner, setelah pelanggaran dilakukan terhadap Witan di kotak terlarang. Dengan hasil ini, Timnas U23 Indonesia memuncaki klasemen sementara grup dan semakin dekat dengan tiket ke putaran final Piala Asia U23. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan kepuasannya atas performa anak-anak asuhnya. "Kami bermain disiplin dan penuh semangat. Ini hasil kerja keras semua pemain dan staf. Tapi kami belum selesai, masih ada pertandingan penting ke depan," ujar pelatih asal Korea Selatan itu usai laga. Kemenangan ini tidak hanya menjadi modal penting dalam kualifikasi, tapi juga suntikan moral bagi para pemain muda yang bersiap menghadapi tantangan lebih besar di level Asia.